episode 20. Di pemakaman umum, Alia membawakan bunga untuk diletakkan di atas makam seorang ibu yang baik menurut Alia, yaitu di makam ibunya, yakni Almira Putri Anggraini. "Kenapa tidak ada foto di situ?" tanya Abrar. Alia duduk di sebelah makam ibunya. "Aku tidak bisa menemukan foto untuknya. Ketika ibuku meninggal, kebetulan saja aku sedang sakit. Mereka menyembunyikan kebenarannya dan saat aku tahu barang-barang itu sudah dibereskan. Saat aku bisa menyiapkan bingkai foto untuknya, foto itu sudah tidak ada lagi. Saat itu ayah bilang dia hanya ingin membereskan barangnya karena hal itu terus mengingatkannya pada ibu, dan aku pun percaya. Pada nyatanya, belum sampai setahun ibu meninggal, ayah sudah menikah lagi. Mereka semua memperlakukanku seperti orang bodoh. Anak angkat mana yang mirip dengan ayah angkatnya? Aku pernah bertanya padanya, tapi aku malah dimaki. Aku kepikiran untuk kabur, tapi aku tidak punya uang. Warisan ibu juga semua jatuh ke tangan mereka." "Apa pelaku yang menabraknya sudah tertangkap?" "Mereka sih menangkapnya, tapi tak lama kemudian mereka membebaskannya." "Kenapa?" tanya Abrar. "Mereka bilang dia itu sedang tidak waras. Orang seperti itu tidak akan melakukan kejahatan atau melanggar aturan." Aku tidak bisa percaya, tapi nyatanya pengemudi itu sedang mengalami gangguan manik depresif. Dan ayah bilang kalau ibuku juga yang salah. Kalau saja ibu tidak buru-buru, dia tidak akan tertabrak. Dan pernyataan ayahku adalah hal yang paling konyol yang dikatakannya. Dan keluarga si pelaku itu juga, kami juga harus mengganti rugi kepada mereka. Dia juga bilang ibu yang salah. Kalau saja ibu tidak buru-buru, dia tidak akan tertabrak dan jatuh ke sungai. Alia menceritakannya dengan menangis. Orang-orang yang ada di sekitar sana melihat Alia dan juga Abrar. "Alia, apa? Kamu kenapa lagi sih?" Abrar mencolek punggung Alia. "Pulang nanti kita bisa cari tahu semuanya. Jangan berekspresi begitu. Orang yang melihat kita akan berpikir kalau aku sedang menindasmu." "Oke, baiklah." Alia menghapus air matanya dan pergi meninggalkan pemakaman tersebut. Di rumah Abrar, "Aku dengar dari orang lain ibumu diam-diam kabur ya?" "Ya, begitulah. Supaya bisa menikahi wanita itu, dia berani menjelekkan ibuku dan mengatakan kalau ibu tidak setia. Dia bahkan mengambil uang keluargaku untuk memberikan gigolo bagi ibuku dan menjebaknya. Saat itu nenek masih ada. Dia tidak suka dengan ibuku dan dia memaksa ibuku untuk menandatangani perjanjian cerai tanpa mendapatkan apapun dan lalu mengusirnya. Karena aku diam saja, aku jadi sakit dan dari awal juga ibuku tidak begitu sehat. Aku mikir kamu semakin bodoh karena kebanyakan mikir. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu." Abrar menjitak kepala Alia. "Kamu menghiburku atau apa sih? Kamu melupakan sesuatu kan?" "Apa?" Sore harinya, Alia sedang menyelesaikan desainnya dan Abrar duduk-duduk di ruang tamu. Abrar sedang menelpon seseorang. "Iya, aku tahu." "Hah? Kenapa?" "Ada yang membantu mereka." "Kita tidak bisa lengah. Pertama-tama kumpulkan dan siapkan buktinya. Kamu boleh abaikan yang lain untuk sekarang." "Apa kamu bilang?" "Dia mengganggu." "Apa yang terjadi? Perhatikan terus dia dan jangan lupa laporkan padaku." Abrar menutup teleponnya. Alia mengintip Abrar dari balik tembok. "Ada apa? Sepertinya kamu sedang marah banget." "Bukan apa-apa, cuma pekerjaan saja kok. Kamu sudah selesai menggambarnya?" Alia menggelengkan kepalanya. "Belum, ada beberapa detail yang belum aku selesaikan." "Kalau gitu jangan dipikirkan lagi. Kamu sudah bekerja seharian. Mandi dulu terus tidur, oke?" Abrar mengelus rambut Alia. "Dia lumayan normal. Kenapa dia sangat marah setelah kami kembali dari kuburan?" "Kenapa kamu melihatku seperti itu?" "Gak apa-apa, aku cuma mau pastikan kamu sudah normal atau belum." "Bukan apa-apa. Gimana penyelidikannya?" "Oh, mengenai masalah itu," Abrar tersenyum.
Hasilnya akan segera keluar dan kamu tidak perlu khawatir. Tidak ada orang yang berani berkomplot di belakangku dan masih bisa kabur. Di rumah Kalista. Kalista menemui ayahnya. Ayah, temanku tidak bisa membantu kita. Apa maksudmu? Tunggu dulu. Dia bilang tidak bisa melakukannya. Iya ayah, dia udah blokir nomorku. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ujar ibu Kalista. Ayah Alia marah dan melempar semua barang-barang. Anak tidak tahu diuntung. Kalau gini caranya rencana kita kan gagal. Dia tidak bisa kabur begitu aja. Kalista, kamu punya nomor Yola kan? Yola adalah sahabat Kalista yang menabrak ibu Alia. Dan tanyakan dia, apa maksudnya? Semua yang terjadi adalah rencanamu. Kalau Abrar mulai mencari tahu tentang Yola, dia tidak akan bisa mengelak tentang keterlibatannya. Aku sudah tanya Yola, apa katanya? Ibu, aku hanya meminta untuk mencari Marcel saja. Kenapa yang datang malah Dipo? Marcel akan membantu kita, Bu. Kamu masih berani tanya, kenapa? Kamu tidak tahu, Marcel adalah anjing galak di kalangan reporter. Mencarinya tidak semudah memberitahu semua orang. Kita ini telah melakukan beberapa promosi licik dengan media. Zona di dunia reporter lebih buruk daripada Marcel. Dipo bahkan lebih menjijikkan. Kerjanya tidak becus. Dia tidak akan menolong kita, ayah. Tetap jalani sesuai rencana sebelumnya. Ayah Alia takut akan ancaman Abrar. Dia mempersiapkan semuanya agar kejahatannya selama ini tidak terlihat dan terbukti. Keesokan harinya, Gibran menelpon Alia dan Alia pun masih tidur. Selamat pagi, ujar Alia. Maaf Alia, aku lupa kalau di Jakarta sekarang masih jam 6 pagi. Kalau kamu masih ngantuk, tidur lagi aja. Gak apa-apa kok, lagian aku harus bangun. Ada sesuatu. Aku hanya ingin mengingatkan kontesnya akan ditutup dalam 10 hari. Aku cuma mau tanya bagaimana desainnya. Oh iya, aku hampir lupa. Waktu berlalu begitu cepat dan terlalu banyak hal yang membuatku merasa kalau akhir-akhir ini tuh gak ada waktu untuk menenangkan diri. Kenapa? Ceritakan padaku. Aku tidak bisa menceritakannya sekarang. Desainnya sudah punya banyak detail yang harus diselesaikan dan aku harus mengerjakannya. Aku akan menelponmu lagi nanti ya, ujar Alia. Ya ampun Gibran, apa yang kamu lakukan di sini? Elena sedang mencarimu sekarang. Dia datang dari Jerman khusus untuk melihat konsermu. Jangan berlebihan, aku dan Elena hanya teman baik. Gibran memperlakukan seorang wanita seperti ini tuh sangat tidak sopan. Jangan bercanda ya, aku sudah kasih tahu kamu kan kalau sudah ada orang di hatiku. Si Alia, kalau begitu aku akan memberi restu buat kalian. Aku harap Abrar tidak mengetahuinya dan jangan pernah salahkan aku karena aku sudah memperingatkanmu. Malam harinya, Abrar masuk ke dalam kamarnya dan melihat Alia yang sedang tertidur di atas tumpukan kertas desainnya. Abrar mendekati Alia dan merapikan poni Alia. Kalau saja dia terus bersikap baik dan penurut selama ini. Abrar menggendong Alia dan membawanya ke tempat tidur. Abrar juga menyelimuti Alia dan mencium kening Alia. Selamat malam istriku, aku akan membantumu melawan ayahmu dan saudara tirimu. Aku tidak akan membiarkan seorang pun menindasmu dan juga almarhum ibumu. Bersambung.